Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh menikmati hari yang baru ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, yang berkenan memelihara hidup kami dan memberi kami kesempatan menikmati hari yang baru ini. Kami mau mengawali segala aktivitas kami di hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya kami boleh mengerti apa maksud Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan kita di hari ini, komitmen iman. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, komitmen sangatlah penting dalam kehidupan beriman kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata komitmen berarti perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Bisa berarti juga tanggung jawab. Komitmen mengandung unsur kontinuitas, artinya dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian, komitmen iman berarti kita bersungguh-sungguh hidup percaya kepada Tuhan dan melakukan perintahnya dengan taat dan setia. Hal ini harus dijalani dengan serius, tidak main-main, dan berlangsung seumur hidup. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika orang percaya tidak memiliki komitmen iman, maka akan dengan mudah digoyahkan dengan berbagai ajaran, bisa menjadi lemah ketika menghadapi berbagai tantangan, atau malah menjadi sombong dalam kehidupan spiritualnya. Hal inilah yang ditekankan oleh Paulus ketika dia meminta kepada jemaat di Galatia untuk memberi perhatian pada apa yang dia tuliskan sendiri. Rupanya dalam jemaat ada sekelompok orang dengan latar belakang Yahudi yang berupaya mengacaukan iman jemaat dengan pemahaman yang keliru. Mereka menekankan pentingnya melakukan hukum Taurat, antara lain sunat, sebagai syarat mendapatkan keselamatan. Bahkan katanya, sunat juga bisa menjadi tanda yang akan menghindarkan orang percaya dari penganiayaan karena salib Kristus. Nah, Paulus memperingatkan jemaat agar waspada terhadap orang-orang ini, karena motivasi mereka melakukan hal itu hanya untuk menonjolkan diri. Mereka menekankan pentingnya hukum Taurat, tapi sebenarnya mereka sendiri pun tidak melakukannya dengan baik. Mereka hanya bermegah atas hal-hal yang lahiriah, ingin terlihat saleh hanya untuk menyombongkan diri. Paulus mengingatkan jemaat agar jangan terpengaruh dan harus tetap memiliki komitmen iman, berpegang teguh pada ajaran yang benar, yaitu bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita juga kadangkala berhadapan dengan orang-orang yang berupaya untuk melemahkan iman dengan ajaran yang menyimpang dari ajaran Kristen.
Karena itu, komitmen iman sangat diperlukan agar kita tidak mudah disesatkan. Ingatlah bahwa komitmen iman tidak jadi secara instan atau hanya berlangsung dalam kurun waktu tertentu saja. Komitmen iman itu dihasilkan melalui sebuah proses membangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara terus-menerus melalui doa, belajar firman Tuhan, giat beribadah, dan taat melakukan perintah Tuhan. Karena itu saudara, tetaplah arahkan hidup hanya kepada Kristus Tuhan. Yakinlah dengan sungguh bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya jalan keselamatan. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita agar jangan bermegah atau menyombongkan diri dengan hal-hal lahiriah dalam diri kita, tapi bermegahlah karena salib Kristus yang telah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Mengingatkan kami agar dalam menjalani kehidupan beriman, kami tetap memiliki komitmen yang kuat, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran, dan kami akan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Tuhan kiranya menolong kami setiap pribadi agar dapat menjalani kehidupan beriman kami, melakukan kehendak Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati semua yang boleh bersama-sama mendengarkan renungan harian keluarga di hari ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian hidup kami semua. Tuhan menolong kami ketika akan melaksanakan segala aktivitas kami, baik pekerjaan sesuai dengan bidang kerja kami masing-masing, ataupun ketika kami akan melaksanakan tugas panggilan pelayanan, kiranya Tuhan akan menolong kami. Kami berdoa, kiranya Tuhan juga berkati pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan berkati semua perangkat pelayanan yang ada. Tetap diberi kesehatan, kekuatan. Tuhan tetap mengaruniakan hikmat surgawi, sukacita untuk terus melayani Tuhan. Diberkati juga program yang disiarkan melalui channel YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike, kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk tim multimedia, Tuhan juga akan selalu memberkati bersama keluarga mereka masing-masing, tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih karena tetap setia untuk bersama-sama mengikuti renungan harian keluarga dari channel YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat beraktivitas, jangan lupa tetap berdoa, rajin baca Alkitab, lakukan kebaikan, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.